Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sana tidak dapat mempercayai laporan yang dibawa oleh Ki Parangpungkur dan Sariti. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan sedang berada dalam perjalanan menuju Indraprasta untuk menyelamatkan ayahandanya dari rencana pembunuhan yang dibuat oleh sekelompok pembunuh-pembunuh bayaran. Tidak berapa lama lagi, aku akan tiba di kota Raja Indraprasta. Baru saja aku lalui desa Jewaringin. Hiya, hiya, hiya. Ayo, cepatlah Tunggul. Hati ini rasanya tidak dapat tenang sebelum aku belum membuktikan keselamatan ayahandaku. Kota Raja sudah tak jauh di depanku. Sebaiknya aku kurangi kecepatan lari si Tunggul. Tunggul, kurangi kecepatan larimu. Hup! Itu dia desa terakhir. Hup! Hup! Kita telah sampai, Tunggul. Hei, apa itu? Di sekitar mulut gerbang kota raja. Apa yang sedang terjadi di Indraprasta ini? Pasukan itu. Pasukan itu adalah pasukan Indraprasta. Ada apakah? Apa maksudnya Baginda Prabu Sora menyiapkan pasukannya secara besar-besaran seperti ini? Aku akan mencoba menyelidikinya lebih dekat. Aku tidak mungkin menyelidikinya lebih dekat lagi. Ribuan pengawal ini berserakan menghalangiku untuk mendekat ke arah kereta kuda perang itu. Iya, di sanalah pasti beberapa pimpinan-pimpinan kelompok pasukan ini. Dan pasti kereta perang itu adalah untuk Baginda Prabu Sora. Dan itu, bukankah itu ayahandaku, Raden Kuda Amuksa? Apakah yang sedang dibicarakannya? Aku akan mencoba mendengarkan dengan aji 4 arah pembeda gerak. Tempat ini kukira cukup aman untuk menerapkan aji 4 arah pembeda gerakku. Bagaimana dengan persiapan pasukan yang lain, Rangga? Seluruhnya telah bersiap. Pasukan kita bergerak dari 3 arah menuju ke selatan, Tuanku. Kita akan bergerak bersama beberapa saat lagi, setelah Tuanku memerintahkannya. Di mana kau letakkan inti kekuatan kita? Oh, tidak, Tuanku. Hamba tidak memecah pasukan seperti itu. 3 kekuatan yang terpecah adalah merupakan kekuatan inti. Jumlah pasukan di setiap arah masing-masing 7.000 pasukan. Aku percayakan semuanya kepadamu, Rangga. Aku yakin siasatmu akan berhasil. Ya, sebaiknya kita berangkat sekarang saja, Tuanku. Agar kita dapat bertemu dengan pasukan-pasukan sekutu kita tepat pada waktunya di sebelah selatan kaki Gunung Sawal. Baiklah, kita berangkat sekarang. Baik, Tuan. Pasukan, lepaskan para api dan kemudian rancang.
Sepertinya Indraprasta hendak menyerang Galuh. Oh, celaka. Apakah Baginda Sana mengetahuinya? Oh, tidak. Aku yakin Baginda Prabu Sana belum mengetahuinya. Siang tadi tidak ada satu persiapan pun yang dilakukan di Galuh. Oh, bahaya. Benar-benar berbahaya. Oh, aku harus memberitahukan Baginda Sana. Harus. Benarkah aku harus memberitahukan Prabu Sana? Kenapa aku harus memberitahukannya? Oh, bersalahkah Prabu Sora? Jika aku tidak mengabarkan, kalau akan hancur dilindas oleh serangan besar-besaran yang tidak diduga, kalau akan menjadi rata dibuat oleh Indraprasta, manusia-manusia yang telah kehilangan akal dan budi akibat perang yang teramat mengerikan. Jika aku melaporkan pada Prabu Sana, bukan tidak mungkin Indraprasta yang akan dapat dihancurkan. Dan Ayahanda Rangga yang belum kurasakan kasih sayangnya. Ayahanda Rangga yang selama ini kujadikan lawan tidak akan dapat kutemui lagi untuk selama-lamanya. Oh, Dewata aku, penguasa sumber air suci Sebahan, tolonglah, tunjukkan padaku jalan yang sebaiknya kutempuh. Apapun yang akan terjadi, kelicikan Prabu Sora akan kucegah. Aku harus memberitahukan Galuh tentang serangan licik ini. Marilah Tunggul, kita tinggalkan tempat ini segera. Belum lagi Anting Wulan menghela kudanya. Matanya yang tajam melihat beberapa orang yang berkelebat tidak jauh di sampingnya, mengendap-endap dengan sikap yang sangat mencurigakan sekali. Siapakah mereka? Sikap dan caranya mendekati kelompok pasukan yang sedang bergerak itu sangat mencurigakan sekali. Ah, celaka. Aku sampai melupakan mereka. Bukankah mereka adalah orang-orang yang hendak membunuh ayahandaku? Iya, aku dapat melihat wajahnya di antara keremangan cahaya bulan. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan menyingkirkan ketiga orang itu dulu. Kukira waktuku masih cukup panjang. Pasukan ini akan tiba di Galuh besok lusa. Ya, tepat pada saat pesta itu berlangsung. Setan, benar-benar licik Prabu Sora. Aku akan mengalihkan pandangan mereka. Di sana bertiga. Apakah yang sedang kalian cari? Siapakah kau? Untuk apa kau mengusik kerjaku? Kerja? Apa yang kau kerjakan di tempat ini? Mencari mangsa dengan imbalan uang? Membunuh orang yang tidak mempunyai satu persoalan pun denganmu? Oh? Siapakah kau ini, wanita usil? Oh, iya. Agaknya kau adalah orang yang pernah mengintai kami. Iya, karena kau sudah mengetahui maksud dan tujuan kami ini. Karena itu, tiada ampun lagi bagimu. Kau harus kubuat mampus. Yo! Ayo, kejarlah aku jika kau memang mampu. Hiya! Hiya! Iya! Ayo! Kejar adik-adikku! Yo!
kita berlari. Mampus kau wanita usil! Ya! Hei, Ya! Jangan lari kau wanita usil! siapa yang lari orang tua? Aku tidak takut dan gentar melawanmu. Ayolah, kau seranglah aku kembali. Wah, Nona. Siapakah kau ini sebenarnya? Hah? Mengapa tiba-tiba saja kau mencari perkara dengan kami? Kepandaianmu cukup tinggi. Kau mempunyai masa depan yang baik, Nona. Hei, apa pedulimu dengan masa depanku? Dengarlah orang tua. Jika kau mau mengetahui siapakah diriku sebenarnya, dengarlah. Pasang telingamu baik-baik. Aku adalah Anting Wulan, putri dari orang yang hendak kau bunuh. Hah? Jadi kau adalah putri dari Raden Kuda Moksa. Bagus. Aku akan membunuhmu dan meminta tambah imbalan dari Ki Hanu. Bagus. Cobalah kau lakukan itu orang tua. Adik-adikku, cepat kau selesaikan gadis bau kencur yang tidak tahu diri ini. Yang tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Baik, Kakang. Kami akan mencoba berikut. Jangan berpikir macam-macam. Selesaikan saja gadis itu. Kita masih mempunyai pekerjaan lain yang lebih berat. Baik, Kakang. Hei, Pakuraga. Kenapa kau tidak sekaligus saja maju? Agar pekerjaanku menjadi cepat selesai. Setan, gadis sombong. Rasakan ini. Hiya, hiya. Celaka. Mereka hanya dalam satu gebrakan. Oh, aku harus segera tinggalkan tempat ini. Hei, mau lari kemana kau orang tua? Hei, jangan lari kau orang tua licik, pembunuh. Anting Wulan terus menembus semak belukar di mana Ki Pakuraga bersembunyi. Telinga tajam dari gadis pendekar yang telah memiliki kepandaian yang sulit untuk ditandingi berhasil menangkap perut dari laki-laki buruannya. Tetapi belum lagi Anting Wulan berhasil menangkapnya. Makanlah ini gadis usilan. Ya! Ya! Senjata apakah ini? Aku melihat seakan-akan ledakan itu mengeluarkan api. Asap tebal yang ditimbulkan oleh senjata Ki Pakuraga benar-benar menghalangi pandangan mataku. Di manakah orang tua itu? Asap tebal ini sudah mulai menipis. Aku tidak melihat orang tua itu di sekitar tempat ini. Pastilah orang itu sudah melarikan diri. Setan, aku tidak akan mungkin dapat menemukannya lagi. Gelapnya malam pasti akan membungkus buruanku itu. Apa yang kini yang harus kulakukan? Kukira sebaiknya kutinggalkan saja Ki Pakuraga. Dengan kepandaiannya seperti itu, tidak mungkin ia akan dapat mengalahkan ayahku. Sementara itu, tidak sedikit tokoh-tokoh sakti di seputar ayahku. Prabu Sora, Resi Amista, Ki Suraprabha. Mereka pasti tidak akan berdiam diri dan membiarkan kawannya mendapat celaka. Dan aku akan mengabarkan penyerangan ini pada Baginda sana. Oh, benar-benar luar biasa sekali gadis itu. Oh, tapi sayang sekali. Tugasku kali ini adalah membunuh Raden Kuda Moksa. Jadi terpaksa ayahandanya dulu yang akan kubinasakan. Baru kemudian gadis itu kuselesaikan.
Aku harus menyusul kembali rombongan pasukan itu. Hop. Indraprasta. Setelah beberapa saat, Ki Pakuraga berhasil mengejar ke depan. Oh, itu dia pasukannya. Ekor pasukannya sudah dapat kukejar. Aku harus menyusul hingga ke muka pasukan ini. Oh, aku tidak boleh membuang banyak waktu lagi. Raden Rangga atau Raden Kuda Amoksa harus segera aku selesaikan. Apa yang terjadi? Mereka berhenti. Malam telah menjadi semakin larut. Beristirahatlah. Kita akan melanjutkan perjalanan ini besok pagi-pagi sekali. Oh, bagus. Bagus. Beristirahatlah kalian. Dengan demikian pekerjaanku akan menjadi semakin mudah untuk kuselesaikan. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan dikerjakan oleh Ki Pakuraga? Apakah ia akan sanggup melaksanakan tugasnya untuk membunuh Raden Kuda Amoksa?